Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan selalu saya merindukan dan berdoa bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam perlindungan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sehat, bahagia, dan dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan demikian, Bapak Ibu dan teman-teman semua menjadi terang dan garam bagi orang-orang banyak. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Towo ya, seorang mantan dukun ya, seorang paranormal yang sakti mandraguna. Kenapa sakti mandraguna? Karena beliau udah sampai ke tahapan mampu untuk mematikan dirinya sendiri. Ini luar biasa Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kok bisa manusia mematikan dirinya sendiri? Dia bisa mampu merogoh sukmanya, jiwanya, dan dia menyatakan dirinya mati dengan rapalan ilmu-ilmu goibnya. Nah, disitulah beliau bertemu Tuhan. Ketika dia sedang menyatakan ingin mati karena dia mengalami sakit yang luar biasa, tidak sembuh-sembuh, di situ Tuhan Yesus membentak dia, menghardik dia, supaya dia menghentikan kegiatan itu. Karena tak seorang pun yang bisa menyatakan dirinya sanggup mati, kecuali dari Tuhan sendiri. Dan disitulah beliau menyerah total kepada Yesus Kristus, dan beliau mengalami pemulihan, kesembuhan, dan transformasi di dalam hidupnya. Sebuah kisah yang menakjubkan dari perjalanan rohani seorang dukun ya, yang sakti mandraguna, tetapi Tuhan mengasihi beliau, dan kita melihat bagaimana kisahnya. Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa dengan saya Pak Towo, panggilan saya. Bagaimana kisah saya sampai ditangkap Tuhan dan percaya pada Tuhan Yesus, sampai satu keluarga, bahkan cucu dan menantu saya saat ini percaya Tuhan. Terima kasih. Saya mau bercerita dari masa kecil saya. Mungkin Tuhan punya rencana, ya bukan mungkin. Tuhan punya rencana untuk kehidupan saya, pribadi dan keluarga. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, saya mau bercerita tentang kehidupan saya dan keluarga saya. Waktu masih kecil, keluarga saya itu orang di bawah garis kemiskinan. Jadi, pekerjaan bapak saya itu buruh tani, ibu saya buruh tani, rumah tidak punya, akhirnya ikut sama orang. Setelah itu, saudara-saudara, saya kelas TK, saya punya adik. Dan waktu itu saya terbebani sekali karena tiap hari saya harus ngomong adik saya, harus ngasuh adik saya, dan saya anak kecil rindu akan bermain bersama teman-teman saya. Karena waktu saya ngomong adik saya, itu teman-teman saya datang, teman kecil. Akhirnya saya tidak bisa bermain, saudara. Setelah teman-teman saya pada pulang, adik saya tertidur. Akhirnya saya main sendiri. Disitulah saya keluar dari rumah, lari-lari, dan saya namanya anak kecil kan serba ingin tahu. Waktu itu saudara, ada sungai yang meluap. Sungai airnya penuh. Dan di sana itu ada pohon pisang dan berbuah. Karena saya ya orang tidak punya, belum pernah merasakan rasanya pisang. Akhirnya saya datengin pisang itu dan saya tenggelam di sungai. Tahu-tahu saudara, saya sudah di atas. Tidak ada satu orang pun yang menolong. Saya tidak berani cerita sama orang tua saya. Karena kalau cerita nanti saya dipukul, diajar. Lalu lagi, lain hari lagi, setelah adik saya tertidur, saya keluar lagi, saudara. Di situ ada bapak tani itu gali lubang. Lubang sumuran yang kecil sebesar pohon kelapa. Itu dalam sekali. Di situ, ya enggak tahu gimana namanya anak kecil ya, saya masuk di situ. Saya tidak bisa bergerak, saudara. Saya merasakan tidak bisa bernapas. Ya, namanya mati juga tidak ngerti saya. Jadi, hidup yang serba kayak tidak ada yang mengasuh itu, saudara. Orang tua saya sibuk mencari makan untuk saya dan keluarga. Tahu-tahu saya ada di atas, saudara. Dan tidak ada satu orang pun yang menolong saya. Setelah itu lagi, saudara, di tempat desa saya tinggal, itu ada pertunjukan bakul jamu, kalau orang dulu itu bilangnya bakul jamu, tapi
zaman sekarang ya kayak sulap gitulah. Itu pemainnya itu 4 orang, naik mobil sedan. Di situ karena saya anak nakal, ingin tahu seperti apa itu mobil. Akhirnya saya dorong mobil sambil jalan. Direm sama orangnya, diundurkan, diatrekkan. Saya terlindas ke belakang sampai roda 2 itu belakang depan melindas saya. Terus ke depan lagi melindas saya. Itu pun saya tidak apa-apa, saudara. Padahal anak kecil, masih TK. Saya bangun lagi, kejar lagi. Saya juga tidak berani cerita sama orang tua saya. Saya baru tahu setelah dewasa itu mungkin Tuhan punya rencana untuk saya. Setelah itu, saudara, kilas balik saya menjadi dewasa dan saya drop out, tidak lulus sekolah SMA. Karena gimana ya, namanya di bawah garis kemiskinan, seragam tidak kuat beli. Saya kelas 1 SMA, drop out dan saya pergi. Merantau, saudara, cari pengalaman. Saya di bengkel las, saya mengemudikan mobil, belajar tanpa ada gaji. Dan waktu itu, saudara, saya tidak tahu saya itu nanti mau jadi apa, saya ingin berkeluarga, tidak tahu. Yang tahu saya hanya tidur, kerja, makan, tidur, kerja, makan, cuman seperti itu. Jadi hidup yang tidak berpengharapan. Dan saya religi sudah tidak ngerti, saya intinya ya cuman makan, tidur, kerja, itu aja. Itu di Sumatera, saudara. Setelah itu saya pulang, setelah pulang, saya bekerja sebagai sopir. Kredit truk saya kemudikan dan itulah saya bekerja. Setelah sekian lama, 1 tahun, 2 tahun, saya menikah, saudara. Menikah. Setelah menikah, di situ saya juga tidak berpengharapan. Saya itu ya kalau religi ya abangan lah kalau bahasa Jawa itu, jadi KTP lah, cuman KTP-nya aja saya itu Muslim. Ya mohon maaf saya menyebut agama, tapi KTP saya memang Muslim. Dan saya kan karena saya orang Jawa, orang Kejawen, ya kerja saya kalau malam ya ke Pak Kiai siapa, berguru, saudara. Nanti diajarin puasa, diajarin gimana untuk memperoleh kesaktian supaya bisa namanya itu apa ya, pengasihan, dikasihin orang, supaya kerja bisa lancar, supaya ada berwibawa, seperti itu, saudara-saudara. Senang sekali. Ya memang keluarga saya pengetahuannya seperti itulah. Mungkin dari kakek saya, nenek saya dulu memang spiritual seperti itu. Jadi kayak perdukunan seperti itu, saudara. Ya saya setelah 1 tahun, saya punya anak, cewek, saudara. Tapi saya tetap kerja nyupir. Anak saya cewek dan saya berguru terus berguru sampai nanti guru saya yang satu sudah meninggal, pindah lagi guru yang lain, pindah lagi guru yang lain. Jadi tidak mengenal harapan saya nanti kalau keluarga saya nanti supaya bahagia itu seperti apa, itu tidak. Intinya untuk kekuatan sendirilah, seperti itu. Dan saya bekerja ya pas-pasan. Namanya tadinya sudah di bawah garis kemiskinan, terus itu mulai meningkat karena ekonomi sudah mulai membaik lah. Jadi saya kerja nyupir, terus setelah nyupir itu juga ada sesuatu yang terjadi, saudara. Saya kan sering berguru, ya mengandalkan kekuatan sendiri, pakai ilmu ini, seperti itu. Situ sewaktu-waktu saya itu sudah 2 hari 2 malam tidak tidur sama sekali. Saya jalan ke Solo, nyupir ke Solo 1 kali, terus kembali lagi itu tidak tidur saya. Setelah itu di waktu detik-detik terakhir saya tidak kuat, itu perasaan saya sudah menepi, saudara, menepi dan tidur. Setelah saya tertidur, itu kernet saya ada, juga tertidur. Tapi setelah saya terjaga, kaget gini ternyata mobil saya itu masih jalan, saudara. Jadi saya mulai tidur dan saya sampai terjaga itu waktu kembalinya tadi itu saya hitung itu ada 8 kilo. 8 kilometer saya tertidur. Dan di situ ada antri jembatan juga ada, terus antri lori juga ada, mobil muat tebu itu ada antri. Nah, saya pikir siapa yang nyopir mobil ini padahal saya tertidur. Itu.
tapi saya masih belum kenal Tuhan. Jadi mungkin ini ilmu saya seperti itu, ilmu saya yang menyelamatkan saya. Waktu itu saya masih melakukan ritual-ritual, tapi berpuasa, tapi tentang ilmu-ilmu kesaktian seperti itu. Ya lumayan lah. Maksud saya dibilang lulus juga, kata guru saya sudah lulus, dan dibilang kan tidak ada puasnya seperti itu. Terus sambil bekerja, berumah tangga, dan itu saya teruskan. Terus, akhirnya dapat berapa tahun, sekitar tahun, waktu itu tahun 93 saya punya anak, terus punya anak lagi, yang kedua itu tahun 2005, saudara, 2005, ya kerjanya tetap seperti itu, ya masih berguru, terus sampai ganti-ganti orang, pengasuh saya, guru saya, spiritual saya itu sampai berganti-ganti, mati, ganti, jadi menumpuk lah di sini. Yang saya dapat itu sudah menebal, jadi macam-macam dari versi orang tua itu seperti ini, versi orang itu seperti ini. Jadi saya sangat berpengalaman. Jadi kayak perhitungan Jawa, orang Jawa itu kan ada, legi, paing, pon, wage, kliwon itu ada. Jadi akad, Senin, Selasa, Rabu itu juga digunakan. Jadi kalau mau jalan ke sana, jangan hari ini, waktunya hari ini jam sekian, nanti supaya dapat berhasil seperti itu. Jadi itu saya sangat paham sekali. Dan waktu tahun 2005 saya punya anak lagi cewek. Waktu itu saya dapat guru spiritual saya orang Banyuwangi, saudara. Itu bukan ilmu kesaktian, itu yang saya pahami dan saya lakukan itu. Saya pahami dan berhasil, saudara. Di situ kalau orang Jawa ya kayak apa ya, umpama ini, maaf ini saya ceritakan sedikit supaya kenapa kok itu bisa saya mengerti dan saya pahami. Karena itu di masing-masing guru spiritual yang saya mintain petunjuk itu juga disinggung. Jadi seperti ini, saudara. Kita itu punya saudara. Saudara kita itu ada 5, ya seperti ini. Jadi yang ini saudara, ini kalau orang Jawa nyebutnya itu ya Alwamah, Amarah, Subiah, Mutmainah. Dan yang satu lagi ini yang saudara menyatu dengan kita. Jadi yang mendidik kita, membimbing kita, menjaga kita ini semua ini, tapi yang dominan yang satu ini. Dan ini kalau di guru saya yang di Banyuwangi ini lebih detail. Jadi ini yang satu ini menguasai diri kita, tempatnya menguasai mata. Yang satunya menguasai pernapasan. Yang satunya menguasai telinga pendengaran. Yang satunya menguasai mulut, pengucapan. Seperti itu. Dan yang satunya lagi yang menguasai diri kita, segalanya. Seperti itu, saudara. Dan itu bisa dipelajari. Karena ini pinemu. Pinemu itu namanya penemuan. Jadi pelajaran, bisa dipelajari. Dan itu waktu saya belum kenal Tuhan itu sangat-sangat terbukti seperti itu. Jadi di situ kan slogannya seperti ini: pintar tanpa sekolah, pinter tanpa meguru, tanpa berguru, sakti tanpa melakukan ilmu atau tanpa ritual. Jadi pinter tanpa meguru, berguru, sakti tanpa ritual. Jadi di situ tinggal minta. Situ jadi tidak tahu lah nanti itu kalau menurut saya dulu waktu saya masih sinkron dengan pelajaran itu sangat masuk akal dan itu saya lakukan. Jadi seumpama ada orang membenci saya, seumpama, langsung saya terapkan. Yang manusia tadi yang membenci saya kan punya saudara 4 juga punya saudara 1 juga. Jadi itu saya bunyikan dan supaya dia itu sinkron dengan kemauan saya, menyatu, setuju gitu. Jadi supaya dia itu menyetujui saya, tidak memusuhi saya, seperti itu. Jadi itu sangat fakta. Waktu dulu itu orang itu yang memusuhi itu langsung baik, ketemu saya langsung baik, seperti itu, saudara. Dan pada waktu itu
saya mulai ada peningkatan-peningkatan tentang eh, kesempurnaan dari ilmu-ilmu yang saya cari di orang tua yang dulu-dulunya itu disempurnakan sama yang terakhir ini. Jadi kalau yang saya rasakan, saya itu mulai bisa melihat hal yang tidak kelihatan, mulai bisa merasakan, pertama bisa merasakan, akhirnya mulai bisa melihat, sedikit demi lama-lama bisa melihat beneran pakai mata. Nah, seperti itu, saudara. Dan waktu saya menemui orang tua yang terakhir itu, saya kenal sama teman ini orang Kristen. Nah, orang Kristen ini bisnisnya di barang antik, saudara. Jadi saya kecantol sama teman saya ini, ikut bekerja, ikut bisnis dia di barang antik. Nah, itu waktu saya kerja barang antik itu kan tidak bekerja, sudah cuman pergi ke sana melihat barang, nanti tidak cocok. Pergi ke sana melihat barang tidak cocok. Dan itu sangat erat hubungannya dengan hal yang gaib-gaib, yang mistis. Jadi yang tidak kelihatan oleh mata wajar ini sangat rentan, sangat ada hubungannya di situ. Soalnya dengan pusaka-pusaka, dengan hal-hal yang mistis lah. Jadi itu sangat cocok dengan ilmu-ilmu yang saya punya. Jadi cocok, tapi banyak resikonya. Jadi itu sekitar 5 tahun, ya sekitar 5 tahun atau sekitar hampir 10 tahun saya kecantol sama bisnis itu. Jadi saya habis-habisan perjalanan ke sana, butuh transportasi. Di situ teman-teman yang masih ada uangnya itu banyak temannya, banyak yang mengikuti lah, banyak yang nimbrung. Tapi kalau sudah nggak ada temannya, nggak ada uangnya, nah itu nggak ada teman. Jadi waktu itu kan saya bekerja, juga ikut bisnis itu. Jadi ya teman saya banyak. Salah satunya orang Kristen tadi. Itu orang Kristen itu pegawai negeri, tapi sudah bangkrut, sudah habis semuanya. Utangnya banyak. Tapi waktu itu saya juga bisa melihat, menerawang itu bisa. Oh, jadi orang Kristen itu biarpun banyak utangnya, biar bingung itu saya terawang itu tidak bisa saya. Jadi ini biasanya kalau waktu dulu itu, waktu orang-orang yang lain itu saya lihat, oh ini ada yang mengikuti. Orang ini ada yang menyertai. Kadang-kadang ada yang cewek yang menyertai, ada yang orang tua, kadang punya ilmu pusaka, itu saya tahu dari ilmu-ilmu yang saya lakukan tadi, merasakan gitu. Tapi kalau orang Kristen ini, yang teman saya ini tidak bisa. Bahkan tiap datang itu saya tolak dia. Saya tolak. Maksud saya itu, saya tidak mau ngobrol sama teman saya, tapi datang terus. Dia itu ya namanya sudah bangkrut, tidak punya apa-apa. Tiap datang, tapi saya biarpun saya belum kenal Tuhan, saya itu ada kasih. Setiap datang ya kita ajak makan bareng, pergi ya saya ajak. Umpama saya tinggalkan gitu, saya ada acara sama teman lain, dia tahu-tahu ya muncul, ikut gitu. Dan di situ saya habis-habisan, bangkrut saya, terus hubungan sama istri sudah kacau, anak masih kecil, di situ saya sangat gimana ya, bisnis barang antik itu kayaknya besok itu berhasil, sekian hari lagi berhasil gitu, tapi tidak pernah berhasil, terus gitu. Akhirnya saya mengalami kebangkrutan, dan pada waktu tahun 2010 saya punya anak lagi, sudah punya anak lagi ya. Namanya kita keluarga yang gimana ya, mungkin Tuhan sudah menetapkan saya itu jadi orang yang sabar ya, biarpun banyak masalah, tapi ya tidak sampai orang tua saya itu mengetahui masalah saya sama keluarga. Jadi istri saya itu saya akui sangat baik, dia marah sama saya itu ya kalau nggak ada orang, seperti itu. Tapi hubungan saya sedikit kacau karena saya tidak bisa dibilangin, saya selalu pergi sama teman saya itu urusan barang-barang antik. Akhirnya saya akan mengalami kebangkrutan, bangkrut, dan saya akhirnya mencari jalan pintas. Waktu itu
saya sering tidur di tempat-tempat di kuburan, tempat-tempat yang angker, yang orang nggak berani itu, nggak berani lewat itu saya datangi. Dan saya melakukan ritual secara ilmu yang pengetahuan yang saya dapat tadi. Saya bawa dupa, saya bakar, dan pakai bahasa Jawa, saudara saya. Jadi saya ritual itu pakai bahasa Jawa, dan si penunggu tadi keluar beneran. Keluar, intinya saya apa? Mencari nomor togel, saudara. Jadi mencari nomor undian itu, nomor yang tidak resmi itu supaya bisa menutupi kerugian-kerugian saya, hutang-hutang saya kan sudah terlanjur banyak seperti itu. Jadi saya tiap hari seperti itu. Akhirnya ya istri gimana, Wong? Kalau di rumah itu merasa panas gitu. Karena ya istri marah terus. Jadi saya malah tenang itu kalau tidur di tempat-tempat angker yang banyak nyamuknya, itu malah tenang karena nggak dimarahin istri. Saya bergaul sama itu roh halus itu. Itu mungkin lebih memahami saya. Tapi ya namanya hal yang tidak baik ya tidak pernah berhasil saya. Tidak pernah membeli nomor togel itu tidak pernah. Sampai dapat uang, sampai apapun tak jual. Istri gak saya hiraukan. Setelah itu lama sekali. Selang anak saya umur 4 tahun. Ya, anak yang terakhir tadi, yang cowok tadi. Oh, anak saya yang pertama itu namanya Elisa. Yang kedua namanya Sri Kandi, itu saya sudah berguru. Kan itu nama Jawa, nama wayang itu. Terus yang ketiga namanya Krishna. Jadi ya nama wayang juga, nama sesuai ya dengan ilmu-ilmu yang saya pelajari itu. Dan waktu itu teman saya itu tetap datang. Tiap hari datang. Nggak bosan-bosannya, biarpun istri saya marah, dia datang. Nggak pandang waktu saya dimarahin atau gimana, dia tetap datang. Datang dan tetap nginjilin saya. Terus nginjilin saya. Saya kan kilas balik seperti ini. Dulu, waktu saya kecil itu saya pernah diajak sekolah minggu 1 kali. Karena bapak saya itu punya teman pendeta. Jadi, saya dirayu sama anaknya jemaatnya itu diajak sekolah minggu. Ya dekat di sebelah rumah. Saya ya nggak ngerti, cuman saya pernah mendengarkan lagu-lagu rohani. Dan yang berdoa, yang memimpin doa itu sekarang jadi saudara jemaat saya, satu gereja gitu. Itu saya terngiang dalam hati saya. Lagunya seperti ini, saudara. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, seperti itu. Jadi itu tetap ingat saja lagu itu. Padahal cuma 1 kali sekolah minggu. Makanya saya menyimpulkan bahwa doa itu hidup. Jadi biarpun hanya sekilas saya mendengar waktu kecil, itu tetap ingat dan mempengaruhi pikiran saya. Dan waktu di tengah-tengah, waktu orang tua saya masih ada, itu teman bapak saya yang pendeta sering datang. Kalau datang itu permisi gitu. Selamat malam, itu berdoa dulu lama, itu mendoakan saya, orang tua saya, keluarga saya. Terus setelah itu ngobrol, mau pulang berdoa, lagi benci sekali saya. Wih, ini opo hai, saya pikir. Datang berdoa lama sekali, pulang berdoa, kan kita nggak terbiasa seperti itu. Akhirnya dia semua jadi saudara jemaat satu gereja saat ini. Yang saya benci itu kumpul tiap minggu, bahkan doa pertengahan minggu saya kumpul, seperti itu. Dan melanjutkan yang kisah saya tadi, jadi waktu anak saya yang Krishna itu umur 4 tahun, itu saya berjalan 2. Maksudnya 2 keyakinan. Saya mulai kenal Tuhan karena diinjili teman saya itu. Mulai kenal Tuhan Yesus, dan saya masih tetap, kalau malam itu cari togel itu masih tetap. Cari togel, cuma saya nggak judi yang kartu itu, tidak bisa saya cari togel. Supaya nggak tahu orang gitu, seperti itu. Itu tetap. Terus akhirnya mulai kenal Tuhan, dia bilang seperti ini teman saya. Udahlah mas, seperti itu. Percaya sama Tuhan Yesus. Sampai pasti diberkati. Saya balik gini, loh, kamu ikut Tuhan Yesus
sudah lama apa masih baru? Sudah lama saya, dia bilang seperti itu. Mulai saya punya anak, pokoknya sudah lama sekali dia. Bahkan ayat-ayat Alkitab tuh banyak yang hafal dia, penginjil memang. Tapi ya itu, ikut bisnis barang antik itu, nggak tahu itu rancangan Tuhan supaya saya dipertemukan, nggak tahu seperti itu. Jadi dia itu tetap datang ngotot seperti itu. Akhirnya saya tantang ya. Udahlah, kalau Tuhan Yesus bisa melunasi utang saya, memberi berkat pada saya, keajaiban pada saya, supaya utang-utang saya lunas, urusan keluarga saya diberkati, dan saya bebas dari utang, dapat uang, saya langsung ikut Tuhan Yesus. Saya bilang seperti itu. Langsung, itu teman saya kan, ya ikut seperti saya, nggak pernah kalau datang juga doa, pulangnya nggak doa, nggak kayak yang teman bapak saya itu. Setelah itu, dia bilang, yuk, nggak seperti itu mas. Terus saya dikasih contoh, umpama seperti ini, itu anak Saman kan masih kecil, umur 4 tahun. Ya, umpama Saman belikan sepeda motor, apa bisa naik? Ya tidak bisa, saya bilang gitu. Nah, itulah Tuhan juga seperti itu. Kalau sudah waktunya, Mas Towo, saya diberkati Tuhan, Tuhan Pak Bimo memberkati. Dan Tuhan itu tahu, waktu diberkati itu waktu memang sudah siap. Seperti itu dia jawabnya. Terus saya jawab gini, wah saya sudah siap sekali sekarang, bahkan saya dikejar-kejar utang. Saya bilang seperti itu. Tapi dia nggak bosen-bosennya, maka mentalnya itu memang mental kuat. Jadi dia biarpun sekarang kamu sendiri utangnya banyak, uang nggak punya, keluargamu juga berantakan, nggak harmonis. Tapi kok ngajak saya ikut Tuhan Yesus kamu? Buktikan kalau memang Tuhan Yesus itu bisa memberkati sampean, baru saya ikut. Wis toh, bilang begitu. Udahlah, percaya Tuhan aja, pasti diberkati. Dia bilang seperti itu. Setelah itu, saudara, saya akan tetap jalan dua. Jalan kekuatan saya sendiri, yang bersekutu dengan makhluk gaib-gaib tadi, dan menipu, tidak pernah dapat berkat saya. Bahkan sering mencelakakan saya, tapi saya ya ditolong Tuhan mungkin ya, karena Tuhan mengasihi saya. Tiap saya itu pulang dari ritual gitu, umpama tengah malam pulang, itu di rumah anak saya, istri saya, itu kayak gak tenang tidur, kayak mengigau gitu. Saya pun juga gak tenang. Saya tidur malam itu sering terbangun. Ada yang ketok-ketok pintu, ada yang panggil-panggil gitu. Jadi kurang sejahtera saya itu. Terus waktu itu, waktu proses itu terjadi, saya dimarahin sama istri saya. Kalau mau pergi jangan pulang malam-malam, seperti itu. Tiap hari kok pulang malam. Gimana saudara? Saya pulang pagi. Jadi tambah marah lagi. Tidak pernah ada sejahtera di rumah. Jadi saya nggak kerasan di rumah. Mau kerja juga malas, karena ya kerjaan itu kalau nggak ditekuni kan nggak bisa berlangsung gitu. Kayak pelanggan-pelanggan saya juga mulai menjauh. Waktu membutuhkan saya tidak ada melihat samurai yang tidak berhasil, juga ada yang melihat barang antik tokek gitu yang harganya miliaran itu juga tidak berhasil, sampai ke pusaka saya saudara, pusaka keris, pusaka apa ada yang mau beli gitu saya cari di mana. Jadi uang habis buat perjalanan, waktu harusnya dikasihkan istri buat jajan anak, tak pakai sendiri sampai habis semuanya. Ya untungnya istri itu sedikit-sedikit punya simpanan. Jadi untuk makan anak-anak, untuk makan keluarga, itu dengan hemat-hemat bisa. Kalau saya sudah nggak terkendali. Akhirnya pada waktu siang hari itu saya ada sawah sedikit, saya ke kebun. Itu istri saya yang ke sawah tiap hari, saya nggak pernah. Saya pura-pura baiklah sama istri saya, duduk-duduk di kebun, di gubuk lah, di rumah kecil di tengah sawah. Tahu-tahu waktu itu tengah hari, kayak ada air bah saudara, kerasa gitu. Saya dengarkan tuh apa, saya tengok itu tidak ada apa-apa, juga nggak hujan, panas. Tahu-tahu telinga saya keluar air, tes banyak gitu. Wah ada apa ini? Nggak sakit. Setelah pulang ke rumah, loh kok jadi agak sakit, budek gitu, budek. Setelah 2 hari 3 hari nggak sembuh, terus itu saya sudah kenal Tuhan, sudah mulai penginjilan, sudah mulai masuk. Jadi hati saya sudah bimbang,
Jadi kalau saya di tempat-tempat yang itu, yang tempat goib-goib itu tidak saya tidak saya ingat-ingat tentang Tuhan Yesus, tidak saya ingat-ingat ya. Saya ingat-ingat itu ilmu-ilmu yang saya punya. Kalau pas di rumah, pas teman saya datang itu, saya dikasih Alkitab, saya pelajari. Oh ya, dan itu ada, menurut saya dulu ada sedikit kesamaan tentang ilmu saya yang saya pelajari, pelajaran saya pelajari dengan di Alkitab. Di situ saya baca menemukan, kan saya masih belum anu ya. Nggak tahu di pasal berapa itu, nggak saya ingat. Itu ada seperti ini. Aku di dalammu dan kamu ada di dalam aku. Seperti itu, Tuhan Yesus bicara seperti itu. Dan di pelajaran yang saya pelajari, itu ada kamu ya saya ya kamu. Kalau bahasa Jawanya, siro yo ingsun, ingsun yo siro. Seperti itu, saudara. Jadi, wah, apa enaknya kita gabung ya ini. Ilmu yang saya dapat, saya gabung dengan Alkitab. Saya berpikir seperti itu. Jadi kan kalau di pelajaran saya yang dulu itu kan, pinter tanpa mengguru, pinter tanpa sekolah, sakti tanpa berguru, seperti itu. Jadi tinggal minta sama yang ngomong diri saya itu, yang mengendalikan diri saya, ya saudara saya itu. Jadi seperti itu. Terus pada waktu itu yang saya pelajari itu kok ada kemiripan sama ini. Jadi di waktu ritual itu siro yo ingsun, ingsun yo siro, dari Tuhan ya saya ya Tuhan, seperti itu. Cuma di Alkitab kan, aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku, seperti itu. Saya pikir sama. Itu, jadi saya agak wah bodoh ini, sama ini pelajarannya, seperti itu. Setelah itu, teman saya itu bilang seperti ini. Bodoh, Pak, sama pelajarannya karo ilmuku. Cuma ilmuku ini, wis tak lakonis dengan berpuasa, dengan tirakat saya, dengan melakukan apa tuh proses-prosesnya. Kalau ini kan tinggal baca aja. Seperti saya itu meremehkan seperti itu. Jadi terus teman saya itu bilang seperti ini. Bukan seperti itu, Mas. Bukan Tuhan ya saya Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan itu ya manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi ya manusia ya Tuhan. Itulah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita manusia itu penuh dosa, banyak dosa, tidak bisa menyatu dengan Tuhan yang kudus. Dia bilang seperti itu. Itu saya juga masih belum percaya. Setelah itu, setelah saya di sawah tadi, saudara, ada kayak itu, air keluar. Setelah 3 hari saya ke dokter. Ke dokter di rumah sakit, diperiksa. Wah, Pak, katanya dokter, ini telinganya sudah lubang, Pak. Pembusuk ini, Pak. Tidak bisa, sakitnya minta ampun. Jadi kalau sakit telinga itu nggak sama dengan sakit biasa. Saya kan ya sering sakit, waktu masih muda saya bertengkar sampai luka juga sering, tapi tidak sama dengan sakit telinga. Sakit telinga itu kelihatan orangnya itu kita masih utuh, tidak luka, tapi rasanya kesentuh sedikit saja kayak mau mati rasanya. Seperti itu. Dan itulah saat-saat saya ditegur Tuhan. Setelah itu, waktu itu anak saya yang pertama itu kuliah di bidan, jadi dia itu medis, mengerti. Dan waktu saya kenal Tuhan Yesus, masih mengenal, belum dibaptis dan belum, tapi saya sudah pernah diajak beribadah 1 kali sama teman saya yang nginjili saya tadi. Beribadah saya pikir, wah, beribadah kok gelisah saya, kayak bertentangan dengan diri saya gitu. Setelah itu, akhir-akhir itu waktu didoakan itu, Bapak gembalanya bilang seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa saudara yang baru pertama kali datang untuk beribadah di tempat ini? Saya langsung berdiri, saudara. Berdiri dan saya itu nangis, nangis, tidak tahu kenapa kok nangis saya. Saya mengakui saya itu beribadah. Tapi ya belum 100% mengenal Tuhan gitu dengan sungguh belum. Dan di desa saya, waktu itu saya kan beribadah agak jauh. Karena nggak ngerti kalau di desa saya dekat rumah saya itu ada gereja, nggak mengerti. Saya ya kan tidak berdiri mengerti, tapi gereja itu ada sebelah, yang satunya itu saya mengerti, tapi saya kurang cocok lah sama pendetanya, itu saya kenal. Tapi saya kurang begitu cocok gitu, karena dia yang menginjili bapak saya dulu, ya kayak ada gitu, nggak cocok gitu. Kalau yang gereja saya sekarang ini kan dulu saya nggak tahu tempatnya. Saya beribadah agak jauh karena bersamaan dengan yang menginjili saya itu. Setelah itu, setelah saya menangis tadi kayak
mengakui bahwa saya itu beribadah pada Tuhan, tapi belum sepenuhnya. Dan pada waktu itu juga di tempat kami, di desa kami itu ada kuburan. Kuburan Kristen. Itu yang dimakamkan masih satu orang. Masih satu orang. Iya, satu orang, tetangga saya. Tetangga saya, satu orang. Jadi kuburan masih luas, makamnya satu orang, dan itu khusus kuburan Kristen. Saya pikir, wah ini di kuburan yang biasa di desa saya itu untuk makam kan sudah penuh padat gitu. Saya sering melayat itu kalau ke makam kan padat sampai kita mindahin nempatin kuburan lain yang lama gitu. Kalau situ masih luas, saya seneng gitu lihat itu. Ada kuburan ya. Setelah itu saya kan lewat itu baru satu orang lagi kuburannya. Itu pemberian jemaat di gereja kami yang sekarang ini. Dipakai untuk kuburan orang Kristen di desa kami. Setelah itu waktu saya sakit telinga itu setelah ke dokter saya itu katanya infeksi itu kan sakitnya dikasih obat saya. Setelah malamnya saya itu mau tidur, saya mohon maaf ya kencing dulu di belakang. Setelah kencing itu saya mau kembali ke tempat tidur dan tidak kuat saya. Karena infeksi, sakitnya terlalu kayak nggak karuan mau. Saya tidur, dan istri saya tidur di sebelah kamar sebelah. Anak saya kos, yang pertama itu kos kuliah. Saya waktu itu masih bisa SMS bisa. Saya karena sakitnya terlalu, saya manggil istri saya. Bu, saya pikir saya suruh nolong saya karena nggak kuat sakitnya. Istri saya tertidur jam 10 malam itu nggak dengar istri saya. Bahkan di depan rumah itu ada orang di pos jaga itu dengar. Wah Pak Towo panggil-panggil ibu itu ada apa? Dia bilang begitu, saya dengar juga. Tapi sakitnya nggak karuan. Terus saya bisa SMS anak saya yang di kos itu. Duk, nah anak perempuan kan, Duk, kalau bapak meninggal, tolong dikuburkan secara Kristen. Saya bilang seperti itu. Langsung dia balas, masih jam 10 mungkin dia masih melek ya, masih belum tidur. Ngomong apa bapak ini? Sana pergi ke rumah sakit. Anak saya bilang seperti itu, tapi saya ingat, karena saya sudah tidak kuat, saya ingat sama pelajaran saya yang berguru dulu di orang tua yang terakhir itu. Itu ada pelajaran seperti ini, saudara. Siapapun mau pulang sewaktu-waktu bisa. Pulang itu mati ya. Pulang ke asal kita itu bisa. Ada pelajarannya, ada caranya seperti itu. Karena sudah terlalu tidak kuat, itu ilmu pamungkas, saudara. Jadi kita bisa pulang sewaktu-waktu. Bahkan memulangkan orang juga bisa. Jadi, dia mau pengen mati lah, pengen pulang. Sekarang kita proses, bisa seperti itu. Dan itu untuk diri kita juga bisa. Jadi langsung saya ambil posisi, saya bunyikan itu pelajarannya, dan saya perjalanan pulang. Dan di situ saya tahu, kalau orang pulang perjalanan meninggal itu tidak sakit, saudara. Karena saya merasakan sendiri. Jadi saya dalam hati saya seperti ini. Perjalanan sudah saya bunyikan, sudah selesai, saya berangkat. Itu fakta, karena sudah dicoba sama saudara seperguruan saya dan dia mati beneran. Dan itu karena saya tidak kuat, saya bunyikan. Pelajarannya saya baca dalam hati dan sungguh-sungguh, saya ambil posisi dan saya berjalan beneran. Anyes, dingin, enak jalan, gitu. Saya dalam hati kita bilang gini, siapa bilang mati itu sakit? Mati itu enak, dingin, anyes, gitu, enak. Jalan gitu. Dalam perasaan saya, saudara. Dalam perasaan saya itu saya bertemu, dihadang sama seseorang tapi saya nggak berani melihat karena saya terlalu enak itu, anyes itu. Dia itu bilang tapi bahasa Jawa, karena saya ritual kan pakai bahasa Jawa. Jadi yang saya kenal waktu ritual-ritual itu bahasa Jawa. Jadi siro, ingsun, niat ingsun, niat saya gitu ya. Jadi di situ saya dihadang sama mandek gitu, berhenti, bahasa saya seperti itu. Dan sosok itu saya sangat penuh kuasa, dan saya kan pernah melihat foto. Tapi saya tidak berani melihat. Dalam perasaan saya fotonya, ini foto yang di gereja itu, di depan gereja itu ada fotonya. Ya ini yang katanya teman saya itu mungkin. Seperti itu. Mandek gitu. Manuto aku bakal selamat. Balik gitu. Jadi berhenti. Menurut saya pasti selamat. Kembali. Bila perintahkan begitu. Langsung saya terjaga, saudara. Langsung terjaga,
Dan telinga saya yang sakit peler tadi langsung kering dan sembuh sampai sekarang. Gitu loh. Jadi saya langsung dalam hati saya, wah terima kasih Tuhan, terima kasih. Langsung tidak sakit, tak gebek-gebek ini nggak sakit, tak gini-gini nggak sakit. Dan kering sampai sekarang. Tadinya kan meler gitu, kuning gitu, soak gitu. Sekarang dan tidak minum obat sampai sekarang dan tidak sakit. Setelah itu saudara, setelah tidak sakit saya terjaga, sembuh. Besoknya saya langsung pergi ke gereja. Waktu itu, iya, pergi menemuin Pak Gembala saya, yang saya ibadah 1 kali tadi. Oh, saya minta dibaptis. Loh, kenapa kok buru-buru minta dibaptis? Pokoknya saya minta dibaptis. Ada apa? Pokoknya saya minta dibaptis, seperti itu. Jadi saya itu sudah panas dalam hati saya. Saya ingin berpindah keyakinan dari yang saya pelajari dulu, pindah ke Tuhan Yesus. Karena setelah menyembuhkan saya dengan bukti-bukti yang saya alami itu. Setelah itu, saya besoknya disuruh datang dan ditanyain tentang kenapa minta dibaptis. Saya jawab langsung, dan saya dibaptis sama wakil pendetanya. Dibaptis, selang berapa waktu, saya minta pelepasan, karena masih mengganggu saya ini. Pelepasan, tidak tahu seperti apa keadaan saya, dilepaskan, didoakan banyak pendeta. Setelah itu, istri saya itu merasa suka sama saya, merasa bangga, karena saya sudah nggak ngeluyur malam, sudah baca Alkitab, biarpun dia masih seberang, dan seneng gitu. Akhirnya ikut tak ajak baca tentang firman Tuhan tadi. Selang berapa lama, sama anak saya yang pertama itu dibaptis juga di gereja yang sama. Jadi saya, istri, dan anak saya sudah terima Tuhan. Terus anak saya yang kedua tak ajak ke gereja juga nurut. Yang si kecil itu juga ngikut. Jadi saya sangat bersuka cita sekali setelah pelepasan, dan ada lagi sukacita saya, kegelisahan saya tiap malam, terus pandangan-pandangan saya tentang roh-roh itu hilang. Jadi saya tidak bisa apa-apa. Sekarang Mas cuma bisa merasakan. Jadi kalau umpama nggak tahu itu ada urapan Tuhan atau ada roh jahat, nggak tahu, cuma merinding-merinding gitu. Tapi saya bersukacita dan seneng lah. Hidup benar-benar apa kata Tuhan sekarang. Jadi keluarga saya sekarang dengan berjalannya waktu, saya bekerja, ya kalau namanya bekerja berusaha, utang tetap ada saya, utang juga punya, bekerja sekarang tidak terlalu terporsir ingin dapat income, itu tidak, jadi kan berserah, kalau Tuhan izinkan saya mendapatkan hasil dari ini, kalau Tuhan izinkan saya diberkati dari usaha saya ini, jadi lebih tenang, saya hidup tenang, sukacita, keluarga saya damai sejahtera, harmonis, dan saya punya cucu itu juga pinter, terima Tuhan, menantu saya juga ke gereja, entah sudah dibaptis atau belum saya kurang tahu, tapi juga ke gereja dengan diinjili oleh anak saya yang cewek tadi. Jadi saya sekarang bekerja lebih santai, mengutamakan Tuhan, dan pelayanan saya diberkati Tuhan. Terus perbedaan saya sebelum kenal Tuhan dengan setelah kenal Tuhan itu jauh-jauh, gimana ya, 360, 180 derajat. Tadinya itu saya mengejar berkat dari kekuatan saya, usaha saya. Kalau sekarang tidak, saya mengejar hadirat Tuhan, berkatnya mengikuti saya, dan selalu bersyukur. Istri sukacita, anak sukacita, melayani Tuhan. Jadi kalau di gereja itu ya pemusiknya anak-anak saya juga bisa membawakan puji-pujian, istri, terus sekarang itu saya juga melakukan penginjilan lah di antara saudara-saudara saya yang ingin saya menangkan supaya kenal Tuhan. Jadi untuk pesan-pesan saya kepada saudara-saudara saya yang belum kenal Tuhan, inilah kesaksian saya yang saya alami,
mungkin ada yang kisahnya seperti saya, yang bersekutu dengan roh-roh itu, cepatlah bertobat. Karena tidak ada gunanya. Dan sangat-sangat mencelakakan kita. Jadi waktu kecil saya itu diselamatkan itu karena ada rencana Tuhan. Supaya saya itu bisa kenal Tuhan Yesus dan bisa melayani bagi sesama, supaya pemberitaan tentang Tuhan Yesus itu bisa tersampaikan di tempat saya berada. Seperti itu, saudara. Jadi Tuhan punya rencana melalui proses-proses yang sedemikian unik, yang sedemikian membahayakan diri saya, tapi Tuhan sayang sama saya, dan puji Tuhan, sampai saat ini, saya semakin kuat, semakin semangat untuk penginjilan. Demikian, saya akan melakukan misi Tuhan, yaitu jadikanlah semua bangsa murid Tuhan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti itu. Sekian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa ya Pak Ali. Terima kasih sudah menceritakan kepada kita secara jujur dan terbuka. Dan ini tentu pasti bukan kisah yang menurut saya bukan sesuatu yang gampang ya. Memang kita dengar kayaknya enak ya, simpel, tapi sesungguhnya tidak sesimpel yang kita dengar ya. Nah, teman-teman yang nonton, kalau kalian merasa tersentuh, tulis di kolom komentar. Dan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh masuk, atau kalau mungkin ada kesulitan untuk masuk, silakan menulis di live chat. Pak Ali ini termasuk orang yang memburu barang-barang antik ya waktu itu. Siap. Sebenarnya apa yang mendorong Bapak itu untuk memburu barang-barang antik? Apakah menjanjikan apa kekayaan atau apa? Yang saya tahu ya, orang itu memburu barang antik itu sampai hari ini nggak ada yang kaya karena dia memburu barang antik ya. Dan bisa nggak disebut jenis-jenis apa saja barang antik yang Bapak buru ya? Selain tadi sudah disebut keris ya. Silakan Pak. Ya, seperti ini yang saya bernafsu itu karena di situ harganya itu bukan hanya M, T. Jadi ada pembeli menawarkan kalau ada barang, contohnya samurai. Samurai kalau dulu waktu saya itu yang tombol 3, kasih gambarnya itu katalognya, tombol 3 itu harganya 50 T. Itu SS. Jadi yang separuh buat kita, anggota kita, yang separuh buat pembeli. Buat penjual. Jadi kita dapat 25%, 50%, pemilik barang 50%. Kan nilainya fantastis. Padahal akhir-akhir ini tidak pernah terjadi transaksi. Terus tokek itu dilihat dari panjangnya. Kalau panjangnya 40 lebih itu bisa 50 M. Nah, kalau panjangnya di atas 50 sudah T. Jadi karena kita itu ingin instan, ya saya ikuti, akhirnya ya tidak pernah dapat barang. Kalau pembelinya kita jumpai tapi bukan pembeli yang asli. Jadi kita kalau datang pembeli itu kita transfer uang supaya dia datang. Itulah habisnya kita. Waduh. Padahal berapa lama Bapak dalam situasi seperti itu? Mulai anak saya umur sekitar 10 tahun. 10 tahun. Habis-habisan. Tidak pernah ada transaksi? Tidak pernah. Tidak pernah. Yang ada utang membengkak. Yang ada ya itu pulang nggak berani, digemplak sama istri karena uang habis. Luar biasa ya. Iya. Kemudian perjumpaan Bapak dengan Tuhan itu pada waktu sakit tadi diceritakan sudah menuju ke alam sana itu ya. Nah, bisa nggak diceritakan lagi seperti apa Bapak kok bisa kenal sosok itu dari mana? Bapak pernah lihat di mana gitu loh? Iya, kalau saya melihat foto Tuhan Yesus kan sering di gereja-gereja kan, di depan gereja, di figura gitu ada. Di tempat teman saya yang injilin saya itu juga ada. Tapi perasaan saya, biarpun saya nggak berani melihat, itu langsung menuju ke sana. Ini pasti Tuhan Yesus yang ceritakan teman saya itu.
Jadi fokus ke sana, dan saya itu kayak suasananya itu di dalam gimana ya, musim dingin atau gimana, ada angin sejuk gitu. Pokoknya nggak ada lah, nggak ada suasana seperti itu, damai gitu. Tapi berbahasa Jawa, itu yang heran saya. Luar biasa. Pak, waktu Bapak ambil keputusan untuk datang ke gereja walaupun belum dibaptis, Ya. bagaimana reaksi orang-orang di sekitar Bapak? Kalau waktu itu saya datang ke gereja pertama itu kan saya kayak nggak sabar kan diajak teman saya itu terus. Jadi saya itu berangkat ya asal berangkat gitu. Jadi kalau tetangga itu nggak berani komen apa, itu nggak berani ya, karena di sini itu kayak keyakinan kayak nggak gitu, nggak dipergunjingkan gitu. Nggak digubris. Ya mau terserah, mau menyembah apa saja terserah ya. Apalagi Bapak mungkin orang tahu lebih ke arah kebatinan atau gimana ya? Ya, dan ini ada keistimewaannya saya itu, kalau orang datang berobat apa gitu tak sentuh gitu, nggak usah berdoa itu langsung sembuh gitu dulunya. Gitu. Jadi sakit gigi itu biarpun nggak tahu orangnya, asal tahu namanya sembuh gitu. Wah. Dulu. Berarti itu terkenalnya saya ya itu, karena sakit gigi sembuh di warung-warung itu cuman SMS sembuh gitu. Wah, dulunya. Luar biasa. Jadi, dan sekarang doa saya ganti, Om. Jadi kalau tetap ada orang SMS, Pak, saya sakit gigi. Langsung saya dengarkan, dalam nama Yesus, sakit gigi Anda disembuhkan gitu. Ya sembuh beneran. Seperti itu. Jadi berkat. Jadi Bapak berarti punya karunia doa ya, doa kesembuhan. Iya, ya. Pak, apa hal yang paling Bapak tidak sangka setelah Bapak mengambil keputusan itu? Di luar dugaan, tapi terjadi. Ini, saya yang sangat-sangat saya, setelah saya menerima Tuhan itu, anak saya, istri saya itu mengandalkan Tuhan sangat kuat. Contohnya seperti ini. Waktu itu anak saya mau bayar daftar ulang di perguruan tinggi di Kediri sana. Saya tidak punya uang sama sekali, tapi anak saya sangat percaya pada Tuhan Yesus, kan sudah ikut Tuhan lama ya, udah berapa tahun gitu. Sudahlah Pak, berangkat saja, pasti Tuhan kasih. Nah, setelah mau bayar, kita keluar ruangan kan harus bayar ini, bayar supaya anak kita diterima, bayar uang gedungnya itu 13.500.000. Setelah itu saya nggak punya uang sama sekali. Setelah anak saya itu berdoa pasti bisa, saya juga mikir ya, saya juga kacau, uang nggak ada kok, gimana ini? Masa Tuhan mau berkati saya, uang jatuh dari langit? Saya pikir seperti itu. Masih kuat anak saya tentang keyakinan sama Tuhan. Akhirnya tahu-tahu kakaknya istri saya telepon saya di ruangan itu. Dek, di mana? Ini lagi daftar ulang, Mas. Anak saya mau pindah sekolah S1. Loh, apakah bayar? Bayar. Ada uangnya? Nggak ada. Seperti itu. Tahu, wah kamu ini nyekolahkan anak itu yang betul-betul siap. Mana rekeningnya? Langsung ditransfer. 10 juta. Jadi saya bisa bayar 75%. Karena doa yang terlalu yakin itu. Luar biasa ya. Itu yang punya pengalaman yang luar biasa ya, di mana Tuhan memenuhi setiap kebutuhan Bapak ya. Kalau Bapak dulu mengejar barang-barang antik ya, sebenarnya Bapak juga sekarang sedang mengejar yang antik, yaitu Tuhan ya. Tuhan itu antik ya, karena kita hanya datang berseru kepada Dia dengan iman, dan Dia katakan minta apa saja di dalam namaku, aku akan memberikan kepadamu. Dan Dia sudah memberikan kita satu kiat, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Wah, Bapak dan seisi rumah ya sudah diselamatkan. Tidak ada yang tersisa ya, semuanya sudah terima Tuhan ya. Iya, satu keluarga di desa ini, di dusun kami cuma keluarga kami. Wah, luar biasa. Jadi Bapak, istri, anak, mantu dan cucu ya. Wah, luar biasa. Selamat datang di kerajaan Allah. Bapak sudah menjadi keluarga kerajaan Allah. Baik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Pak Towo, ya, seorang dukun sakti mandraguna yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit
tidak perlu berdoa, tidak perlu rapalan mantra-mantra, cukup dengan berkata saja, cukup dengan telepon, cukup dengan WA, dan seterusnya, dan seterusnya. Beliau menunjukkan betapa saktinya beliau di dalam mengiringi kuasa kegelapan. Dan ketika berhadapan dengan Yesus, tidak berdaya sama sekali. Dan inilah dampak dari sebuah pertobatan yang sejati. Beliau sungguh-sungguh dipulihkan dan akhirnya menyenangi membaca Alkitab. Wow, dahsyat. Sehingga istrinya, anak-anaknya, mantunya, dan cucu-cucunya pun bertobat lahir baru dan menjadi murtad ikut Tuhan Yesus Kristus. Dahsyat sekali kesaksian beliau ini. Hanya satu-satunya beliau di kampungnya yang bertobat dan menjadi pengikut Kristus Yesus. Nah, inilah Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebuah kuasa adikodati dari Tuhan Yesus mengintervensi kuasa kegelapan, dan kuasa kegelapan itu tunduk takluk kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang dapat menandingi Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dan kuasa itu telah diberikan kepada kita juga sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita harus menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dan kita dapat mengalahkan iblis karena kuasa darah anak domba, yaitu Yesus Kristus, dan kesaksian perkataan kita. Puji Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah bersafaat, tetaplah berdoa, tetaplah menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini, dan teruslah berdoa demi nama Tuhan untuk pertobatan jiwa-jiwa yang terhilang, supaya mereka mengalami kasih Tuhan. Tuhan beserta kita dan selalu memberkati kita, sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.